Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ini benar Lesti? Oke, kenalin ya, nama aku Cintayani. Aku dari Budi Sosial. Sama ya Lesti. Aku dari Indonesia buat membantu kamu nih. Oh, sekolah apa ya, Kak? Iya, jadi aku mau tanya ya Lesti. Kamu ini ada kesulitan dalam sekolah gitu? Iya, Kak, paling kalau aku sih, kalau sekarang kesulitan buat organisasi sekarang dari naik tangga sama Sesuatu alat yang kamu organisasi terus buat kamu kerja. Nah, aku ada alat buat kamu. Ini itu alatnya itu aku tunjukin. Nah, aku tunjukin itu buat membantu kamu. Jadi kamu ini nanti bakal aku ajarin pakai aku supaya kamu tuh bisa organisasi secara mandiri, bisa nah, tapi sebelumnya nih aku udah caranya kalau sebelum selama kamu mobilisasi itu naikin tangga terus sekarang kayak gini kamu butuh bantuan selama ngapain tuh? selama kamu Kalau aku di rumah biasanya kalau sendirian aku paling pegangan tangan aja sih. Terus ya, kalau enggak ya sama kakakku atau enggak orang tua aku. Terus kalau di sekolah ya aku paling buat jalan dari sana ke sini bantu dulu aku. Terus naik tangga turun tangga tuh biasanya bantu teman-teman juga. Terus ya aku juga kalau di sekolah ya nggak sama teman kan karena kesulitan mobilisasi, jadi aku ya menunda dia di sekolah. rasa kayak gitu aja ya kamu jangan sampai jadi kamu sekarang justru kamu tuh harus punya rasa buat belajar nih karena kan gak mungkin kan kamu juga harus punya kamu bisa kerjakan jadi mereka di sini benar-benar buat ini kita belajar step by step secara konsisten dan fungsinya apa nanti selanjutnya aku bakal ajarin itu Karena sih aku dari keluarga aku juga ada yang terus juga ekonomi keluarga aku yang juga nggak bisa ekonomi buat beli grup karena buat kehidupan sehari-hari itu juga masih kurang. Jadi beli grup dan aku pikir aku bakal bisa lebih cepat pulih gitu. Jadi aku ya grup nggak belum banget, jadi makan dulu aja berikutnya. memfasilitasi kamu untuk mobilisasi dan juga belajar kali ya buat penggunaan waktu kayak gimana sih kan ya waktunya dulu jadi ini tuh namanya tutorial itu sebenarnya bisa aja dipakainya satu, bisa juga dipakai dua. Itu tergantung gimana kondisi kamu. Karena kamu kecelakaan, kalau ada kecelakaan, kenapa aku dapat kabar itu dari sekarang? Karena kamu itu kecelakaan kan, nah, itu sekitar 3 bulan yang lalu. iya sekitar 3 bulan. Jadi itu kan termasuk baru ya yang sih. Nah kalau itu kalau baru kayak gini tuh butuhnya 2 pro. Nah, protein itu kenapa apanya sih bahannya kayak gini? Karena supaya kamu itu saat menopang di kulitnya itu tuh nggak ngerasa sakit gitu iya. Jadi makanya bahannya itu nggak
keras, enggak apa sih, enggak yang bahan besi kayak gitu. Nah, ini itu kira-kira kamu tahu nggak nih ini tuh fungsinya apa? Karena lukanya apa ini? Itu fungsinya buat mengatur nih supaya kamu itu mobilisasinya enak. Jadi itu buat mengatur ketinggian perutnya. Gitu. Misalnya nih kayak gini nih. Jadi ini bisa dipanjangin deh. Iya benar banget, sesuai kamu tingginya. Kalau misalkan terlalu ketinggian itu kan juga nggak enak kan di kamu. Iya. Karena iya nanti kamunya juga sakit. Terus juga ini kan nama kami itu bukan di ketiak ya, jadi di tangan. Kalau bisa Di sini. iya, jadi kalau bisa buat tumpuannya itu senyaman kamu, jangan sampai kamu merasa kesakitan selama mobilisasi. Jadi aku nah, jadi itu ini ditekan terus habis itu digituin. Jadi ditarik sambil ya? ikut dia sambil ditarik ke bawah nih, Oke. kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Boleh aku coba? Boleh boleh. Nah iya kayak gitu, bener banget. Oh bisa, ternyata. Buat hari ini kamu aku ajarin kayak gini aja ya. Nah, sekarang tuh aku mau tanya nih, kira-kira tadi aku jelasinnya kalau misalkan teknik kayak gini itu kayak apa? Ini supaya menurut aku badan aku tuh supaya nggak lebih nyaman dan nggak sakit. Ya, kalau misalnya ini Nah ini untuk mengatur tinggi tongkatnya ya, supaya bisa memperbaiki tinggi badan kita. ya di next sesi aku bakal ajarin kamu mobilisasinya nih. Nah tapi awal mobilisasinya itu kita jalan biasa aja di jalanan. Nanti bakal aku ajarin dulu sih gimana caranya pelan-pelan, terus nanti baru kamu cobain aku nanti dari kalau misalkan kamu bisa kita evaluasi. Jadi nanti setiap kamu habis melakukan mobilisasi itu aku evaluasi. Nah nanti di nextnya itu pas naik turun tangga itu juga aku evaluasi gimana ada lancar dulunya atau kekurangan apa terus gimana gitu. Ya udah kalau bisa begitu Semuanya aja. itu kruknya mundurnya itu kakinya dulu, kaki yang kuat baru kruk. Jadi kayak gini baru kruk. Nah terus mundur lagi. Nah mundurnya itu sampai kakinya itu, kaki yang kuatnya ini nempel, betisnya ini nempel ke kursi, ujung kursi. Oke. Pelan-pelan aja ya. Nah kalau udah
dipindahin lagi deh kroknya itu ke sebelah kaki yang kuat kayak gini. Nah kalau udah dipegang lagi dengan kuat, terus baru duduk. Nah duduknya itu sama, pegang lagi tangannya ke bahu kursi, terus duduknya pelan-pelan aja, diletakin itunya pelan-pelan aja. Nah kalau udah, ini dipindahin lagi ke sisi senyaman kamu itu nggak apa-apa, ke sisi samping ya, kayak gitu. Kamu paham nggak kira-kira? Nah kamu mau coba nggak nih? Apa ada yang mau kamu tanyain dulu? Boleh deh nanti kamu coba. Oke, kamu coba ya. Ini kursi ini perutnya aku taruh di sebelah sini deh. Nah, ya. Ya. Terus ininya Ininya buat pegang. apa? Ya. Ininya pelan aja, naikkan. Ya. Oke, terus pindahin ke kiri. Ya. Ini kiri. Pelan. Habis itu majuin dulu tongkatnya. Majuin dulu tongkatnya. Iya. Yang jauh-jauh. Iya. Satu lagi. Bisa. Bisa. Nah, coba dari berdiri ke duduknya. Coba Tongkat dulu. dari kakinya dulu. Kakinya dulu. Kakinya dulu. Bisa nggak? Nah, iya pelan-pelan aja. Sampai betisnya nempel di kursi. Nah, udah. Kalau udah, perutnya di ini. Nah. Terus dinasinya dulu. Ini dulu. Benar sih, tapi ini kan kalau berdiri di samping. Nah, radiasi itu apa asal ya? Radiasi itu tadi dari awal udah benar, udah bagus dari duduk ke berdirinya. Cuma dari berdiri ke duduknya itu ini sih terlalu ngebanting pas duduknya. Iya. Nah itu kan jadi bikin Wednesday bokongnya agak sakit kan kalau kayak gitu. Nah itu juga bisa bikin kamu bahaya kalau misalkan kamu duduknya itu terlalu buru-buru. Jadi kayak pelan-pelan aja, jangan terlalu dibanting supaya nggak ada yang sakit juga kan kayak gitu. Mau coba lagi? Pelan-pelan aja ya Wednesday. Ini cara mingginya lagi gimana Kak? Cari tingginya lagi. Jadi maaf ya. Ini itu nah kayak gitu. Ditekan, Ditekan terus terus bawahnya di bawah sini. Iya gitu. Ya. Kira-kira pas. Ini apa? Kalau masih ketinggian nanti di mundur lagi pelan-pelan. Jadi bentuknya pelan-pelan. Krupnya itu jadi satu, tangannya kalau kursi, terus duduknya pelan-pelan. Nah, oke kayak gitu. Kira-kira lebih bagus yang tadi atau yang ini nih? Yang ini sih Nah, Kak. ini kan. Nah, kan kamu juga udah lumayan bisa nih dari duduk ke bangun, terus dari berdiri ke duduk buat pakai kroknya. Nanti selanjutnya aku bakal ngajarin kamu jalan nih pakai krok kayak gitu. Karena kan kamu juga tadi dari itunya udah bagus. Oke, jadi sebelum kita melakukan ke step pelatihan kita nih, yaitu mobilisasi pakai krok jalan di lantai. Kira-kira ada yang mau kamu tanyain nggak? Aku mau nanya suka kenapa aku harus pakai krok? Padahal kalau aku lihat ada orang-orang yang punya sakit tapi cuma pakai tongkat aja. Oke, bagus nih pertanyaannya. Kenapa kamu harus pakai krok? Karena kan kamu tuh apa namanya baru kecelakaan dan jadi itu juga bebannya itu lebih besar daripada orang-orang yang cuma pakai tongkat. Nah itu orang-orang yang pakai tongkat itu karena dia itu buat menopang sebagian kecil keseimbangannya. Nah itu biasanya
udah bisa buat jalan tapi mungkin kakinya masih agak sedikit nyeri buat jalan, jadi kita pakai tongkat. Nah kalau kruk itu buat menopang sebagian besar tubuh kita. Nah contohnya kayak lunesti. Kenapa lunesti pakai kruk yang dua ini? Karena lunesti itu butuh kruk yang buat menumpuk beban yang lebih besar kayak gitu. Itu paham nggak? Paham, paham, Kak. Terus kok kan ini nanti abang ada yang nanti kalau jalan, terus kalau kata di jalan terus kita mau mana kiri kali ya pakai caranya itu kamu tuh buat langkahnya kecil aja, jangan terlalu lebar karena kan kita itu mau belok ya, jadi juga harus pelan pelan nih. Terus gunain truknya dulu, jadi truknya dulu nih yang maju, baru kaki sehatnya diputar pelan pelan aja, jangan mendadak kayak gitu. Jadi kayak pas belokan itu buat langkah yang kecil aja, jadi truk kaki sehat gitu. Jadi truknya itu dibelokin ke kanan atau ke kiri, jadi sedikit dibelokin kayak gini, terus baru kaki yang sehat langkah kayak gitu, pelan aja. Kebayang nggak kira-kira ini? Yang kebayang kan? Sekarang kita mau coba aja, kita mobilisasi jalan. Aku bakal contohinnya itu dari duduk ya, dari duduk ke jalan, terus baru dari berdiri ke duduk lagi. Udah kebayang kan kayak gimana tadi yang aku jelasin ke kamu? Kebayang kan? Gimana kalau pas aku udah di jalan, terus nggak berdiri, jadi kalau misalkan kamu ini sekarang tiba-tiba kan aku nah kamu awal-awal itu pastiin kamu tuh jangan sampai jangan pernah kamu tuh tetap jaga keseimbangan, jangan panik ya intinya. Terus beban kamu ditentuin ke hati yang harus sehat. Nah habis itu jangan main ditarik aja tuh perutnya secara kencang karena itu bisa bikin kamu jatuh, malah juga makin berbahaya buat kamu. Jadi kalau udah bikin badan kamu lebih stabil, jaga keseimbangan. Nah kalau udah cukup seimbang, kamu mulai jalan lagi pakai truknya. Nah terus habis itu kalau udah kamu harus lihat itu jalan yang bikin truknya ini jadi tergelincir terus cara buat mencegah biar tidak terjadi hal yang begitu. Kalau caranya itu pastiin rubber tube-nya atau karetnya ini milik ujung karetnya itu aman, nggak bikin kamu tuh bahaya. Jadi sebelum kamu mobilisasi pakai truknya ini, kamu cek dulu nih kondisi truknya kayak gimana, kira-kira aman nggak. Terus juga pastiin juga ininya nih buat atur tinggi truknya, jangan sampai kamunya sakit menopang truknya. Terus habis itu cek jalannya. Kalau misalkan kamu rasa di depan itu jalannya licin, itu kamu langsung geser ke sisi jalanan yang lebih rata atau lantai yang lebih yang gak basah atau becek yang gak licin. Terus kalau bisa kamu selalu intinya kalau misalnya kamu mau mobilisasi itu pastiin juga dari truknya ini aman. Terus ya pas kamu jalan ini dicek jalanannya, jadi jangan kamu itu kalau pakai truk itu juga jangan terlalu buru-buru, jangan ambil langkah yang terlalu besar karena kan bisa bikin kamu jatuh, bisa bikin bahaya juga, apalagi kamu juga baru penggunaan truk awal kan. Jadi kalau bisa jalannya pelan-pelan aja, ambil langkah kecil, yang penting selamat gitu, yang penting kamu juga nggak kenapa-napa. Terus juga tadi tuh kan kamu jatuh pas bukan jatuh sih namanya tuh, kamu itu terlalu banting badan kamu banget. Nah itu tuh nggak bagus kan, makanya kalau bisa jangan buru-buru. Intinya tuh kamu pakai alat-alat yang kayak gini itu kamu pelan-pelan aja, jangan sampai kamunya juga bikin jadi sakit diri kamu sendiri gitu, karena kan alat bantu ini tuh buat bantuin kamu, bukan buat bikin kamu makin tambah sakit pakai ini. Kan? Nah, jadi kalau misalkan kita pakai truk itu pastiin apanya? Pastiin keadaan apa? Katanya kan lubertipnya aman, masih bisa dipakai ya. Jangan sampai keras atau halus gitu. Dari buat maksudnya jalanan yang rata, juga nah kalau
paham ya. Nah, sekarang aku mau contohin dulu nih ke kamu cara menjadi hobi jalanin kegiatan. Nah, sebelumnya itu tadi kayak yang aku bilang, aku dulu nih buat tingginya. Ya. Nah, kalau ke sini itu buat bikin truk itu jadi lebih tinggi. Nah, kalau ke atas itu dipendekin kayak gitu. Sambil diputar. Nah, ini kan karena masih di sini nih. Nah, satu lagi. Terus yang depan ya. Oke, bukan aja. Itu truknya di samping sini nih. Nah, itu awal-awal kita itu bakal pegang truknya itu posisi kaki dan tangan yang di sebelah yang lebih kuat kayak gini. Nah, kalau udah tangan yang kirinya ini atau tangan yang sebelah sini itu menopang ke bahu kursi. Lalu kita bangun pelan-pelan kayak gini. Nah, kalau udah kita pindahin dari tempat yang satunya ke sebelah sini. Terus kita jalan ini kenapa ini. Terus pas beloknya truknya kita arahin ke sini. Beloknya pelan-pelan aja. Langkahnya jangan terlalu besar. Terus kita juga jangan terlalu jauh dari posisi tubuh kita, biar badannya juga nggak gampang tergelincir pas lagi jalan gitu. Nah, kalau mau balik lagi, nah ini baliknya pelan-pelan aja ya Witi. Gitu. Nah, kalau udah, kita mau dari berdiri nih ke duduk. Itu kita giniin. Nah, terus yang kita mundurin apanya dulu tadi? Kakinya ya benar. Kakinya baru truknya. Pelan-pelan kayak gini. Pastiin betis kita itu nempel di ujung kursi. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita satuin truknya kayak gini. Terus kita duduknya pelan-pelan, jangan dibanting ya. Duduk kayak gini. Ini. Terus kayak gitu, paham? Nah, sekarang bisa coba diatur dulu ya. Oh iya. Menurut Nancy tadi susah nggak kira-kira dari bangun ke duduk, dari bangun pakai truk terus dari berdiri duduknya lagi susah nggak? Gampang juga, gampang kan? Makanya kita itu harus coba belajar pakai truk biar lebih mudah mobilisasi. Jangan jauh-jauh. Ya. Jangan terlalu jauh. Gimana? Susah nggak? Ada kesulitan nggak? Tinggal sikap tapi
agak capek ya. Iya, sekarang kan baru latihan awal ya, jadi begini sih belum kebiasa juga. Lumayan sih buat jalan lumayan jauh ya dari ujung sana ke sini, terus juga beloknya tadi juga udah bisa. Nah cuma kurangnya itu ya, kamu terlalu tadi tuh di awal kamu terlalu terburu-buru jalannya, harusnya tuh jangan terlalu besar juga langkah truknya, jadi kan kamu juga nggak capek kan buat terlalu ngikutin langkah truknya ini yang terlalu cepat. Itunya kakak itu tuh pelan-pelan aja, pastiin dulu pertimbangan kamu, keselamatan kamu, keamanan kamu. Oke, oke. Nah sekarang kita bakal mobilisasi di tangga, naik turun tangga. Ya, siap. Nah sekarang kita itu udah di tahap kita mobilisasi naik turun tangga. Kayak tadi kamu udah ceritain kan, kamu tuh kesulitannya pas naik turun tangga juga. Nah makanya aku bakal ajarin naik turun tangga pakai kruk. Nah kita itu kalau naik kruk tangga pakai kruk pasti juga kruknya ini tuh jangan terlalu jauh dari posisi di mana ada pegangan. Jadi kenapa kita itu harus naiknya itu di sebelah kiri atau di sebelah yang ada pegangannya, supaya kita itu juga nggak berpotensi bisa jatuh. Maksudnya itu kayak gimana ya? Misalnya nih, kan kalau misalnya pakai kruk yang kamu tiba-tiba nggak seimbang, kamu kan kalau misalnya di dekat pegangan itu bisa langsung pegangan kan tangannya ke pegangan tangga. Nah, kayak gitu fungsinya. Terus kalau misalkan naik tangga, pastinya juga jangan buru-buru, karena kan kalau jalan aja kan itu kita jangan buru-buru ya, apalagi kalau naik turun tangga.
Terus grupnya itu pas naiknya itu kakinya itu jangan terlalu pinggir ke bawah tangganya, paham nggak? Misalnya tangga nih, nah ini tangga jangan terlalu di ujung, jangan terlalu di ujung tangganya, karena bisa aja kalau misalnya kamu nggak seimbang itu kamu bisa jatuh kayak gitu. Terus nanti juga aku bakalan ada di belakang kamu buat awasin kamu kayak gitu. Nah, kalau pas naik itu kan kalau kita naik itu otomatis kaki yang sehat dulu kan yang naik. Nah, kalau kaki yang sehat naik, kalau udah itu baru kruknya, dua kruknya baru dinaikin. Nah, ya kalau naik. Nah, terus kalau misalnya kaki kita dulu nih kan yang naik, nah itu otomatis beban kita itu ditopang sama kaki yang lebih sehat kayak gitu. Nah, baru nih tongkatnya. Habis itu sampai kamu atas, itu kalau misalkan kaki kamu dulu yang naik, itu otomatis beban kamu bertopang di kaki kamu yang lebih sehat. Nah, udah lama belum atau masih ada yang bingung? Terus mau kamu tanyain? Paham sih, tapi paling nanti aku lihat contoh kamu dulu. Oke. Nah, aku jelasin dulu ya nih kalau misalkan yang turunnya itu kita itu kruknya dulu yang turun, baru kaki kita yang sehat. Oh, jadi sebaliknya ya? Iya, sebaliknya kayak gitu. Sama nih posisinya di sebelah pegangan, maksudnya kita itu jangan terlalu jauh dari posisi pegangan. Terus juga kakinya itu perhatiin kalau mau turun kayak gitu. Paham? Dari ibu tadi. Oke. Kalau gitu langsung aja aku contohin kayak gimana. Nah, nanti ini itu bisa ganti sini. Kalau dipepetin dulu ya Kak? Iya, biar jangan terlalu jauh juga napas naik. Terus juga jangan terlalu jauh dari pegangan tangga ini. Paham? Iya. Nah, habis itu pegang yang kuat ininya. Terus kaki yang kuat dulu. Oke? Oke, kuat naik. Iya. Kayak gini. Kayak gitu. Terus baru pelan-pelan aja. Nah, turunnya juga ditempel lagi sih. Terus kakinya jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu nempel di sini. Ya, ya. Lanjut ya. Kayak gitu. Kayak gini. Iya ya. Bisa kan? Nah, kalau misalkan kita kakinya dulu, berarti tumpuannya itu beban kita alihkan ke kaki yang kanan, kaki yang sehat, ya. Terus juga kruknya jangan sampai terlalu jauh juga nih dari posisi kayak gini, jangan sampai kayak gini, karena itu bisa berpotensi kamunya jadi jatuh atau tergelincir kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini udah, kalau misalnya kita mau turun lagi, kayak gini. Paham? Oke. Kita coba yang turunnya ya. Kalau yang turunnya itu kruknya dulu. Oh, nah ya. Baru kakinya. Jadi yang kuatnya. Kruk, kaki. Jadi sebaliknya gitu ya? Iya, sebaliknya. Nanti pas kamu praktik juga sambil aku bilangin ya. Mau coba sekarang? Boleh? Ya. Nah,
Aku bantuin kamu dari belakang. Teman, jangan berhenti. Bisa? Gimana? Kesulitan nggak? Sulit tapi ini juga Begini gimana nanti? Gak apa-apa wajar. Sekarang sepertinya apa aja? Ingat kan apa itu? Ya, wajar dulu. Jangan terlalu jauh dari belakang ya. Jadi aku lihat nih kamu ada sedikit tergelincir kan, terus juga pas naik sama turun kaki kamu juga masih ada agak terlalu di pinggiran tangga. Nah, itu kalau bisa jangan diulangin ya, karena kan itu bisa bikin kamu jadi jatuh kayak gitu. Terus gimana nih, mau diulangin? boleh deh kan sekali lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang perlu diganti ya pas posisi grupnya yang terlalu jauh. Masih ada tergelincir nih, karena anginnya buru-buru. Pelan-pelan aja mungkin juga jadi kurang jaga keseimbangan ya jalannya. Jaga agak kurang sakit ke belakang. Salah di nextnya, dan satu ini kecuali berdalam. Gimana nih pagi hari ini? Wah terus sih kak, cuman agak Capek, Capek ya? capek banget ya, iya aku paham banget. Namanya juga baru kita sesi pertama ya belajar. Terus juga aku lihat kamu hari ini udah keren banget, udah bagus banget latihannya. Mulai dari ngejelasin ulang apa itu crawl, terus
cara berjalan pakai kruk, dari bangun ke berdiri pakai kruk kayak gimana, belok gimana, naik tangga. Nah itu udah keren banget. Nah sebelumnya nih aku mau tanya lagi, kita evaluasi ya. Coba kira-kira tadi kesalahan kamu tuh apa aja pas kamu hmm, dari duduk ke berdiri pakai kruk itu apa? Dari berdiri, dari duduk ke berdiri. Mungkin kurang ini sih apa poin tinggi Iya, apa namanya gitu ya. Terus dari berdiri ke duduknya? terlalu membantu aku. Iya, kayak gitu. Nah, nanti next sesinya kamu jangan terlalu pelan-pelan aja kalau mau duduk. Kayak gitu tadi kan juga pas kita contohin ulang kamu juga udah lumayan bagus. Nah, kalau bisa dibiasain latihan lagi. Nanti juga aku bakal ada lagi 2 hari ke depan juga kita bakal ada sesi lagi. Itu kita mulai dari awal lagi sampai ke bagian step berikutnya. Nanti step berikutnya juga aku bakal jelasin kita bakal ngapain aja kayak gitu. Nah, terus tadi pas jalan kira-kira ada kendala apa? Aku terlalu melangkah, terlalu besar-besar, terlalu cepat, jadi sulit buat seimbang. Seharusnya Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. kayak kalau misalkan ada jalan yang licin atau berlubang, kita harus ngapain? Harus menghindar dari jalan yang licin atau berlubang. Oke, benar kayak gitu. Terus pastiin juga rubber tipnya itu jangan terlalu sampai keras. Intinya kalau mau pakai kruk itu cek kondisi kruknya apa kruknya itu dalam kondisi yang bisa aman buat kamu gunain atau enggak. Nah tadi pas naik turun tangganya nih, tadi apa kira-kira kesalahannya? Aku terlalu ini sih ambil posisi kakinya terlalu minggir sama tangannya. Terlalu Terus juga ngimbangin tubuhnya juga masih sulit, jadi Iya. tadi agak kepelicin. Benar banget. Nah, ingat juga intinya kalau naik turun tangga itu utamain keselamatan sama keamanan kamu, jangan buru-buru. Terus juga jangan taruh ambil ke tengah, ambilnya pinggir aja dekat pegangan tangganya. Terus kalau kamu merasa kamu nggak seimbang, nggak apa itu fungsinya itu pegangan itu kalau misalnya kita nggak seimbang kita bisa pegangan tangga kayak gitu. Oke, paham? Terus di turunnya juga kan kalau turun itu ya biasanya kan mungkin agak lebih menakutkan kan karena kita posisinya itu lihat ke bawah. Nah itu kalau bisa pelan-pelan juga turunnya. Intinya apapun kondisinya itu kalau misalkan pakai kruk apalagi baru pertama mobilisasi masih belajar itu pelan-pelan aja. Terus diulang-ulang biar kamunya juga nggak terbiasa nih pakai kruk. Karena kan sekarang kan kamu ada fasilitas nih kruk buat kamu ke sekolah, buat kemana-mana. Jadi harus dibiasain pakai kruk. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyain? Gak ada. Di next sesinya itu mungkin aku kasih tau sekarang aja deh ya. Di next sesinya itu mungkin kita bakal ke jalan benerannya nih buat praktek langsung kamu harus kayak gimana. Nah itu diterapin juga. Apalagi kan kalau di jalanan itu kan pasti lebih ada rintangannya kan. Nah itu kamu terapin kayak tadi aku bilang kalau di jalanan yang licin atau yang berlubang itu harus di apa namanya dicek nih kondisinya terus harus ke pinggir ke bagian jalan yang lebih aman ya betul kayak gitu. Nah terus juga hari ini mungkin cukup sampai sini. Terus di next sesinya kita bakal ke jalan langsung buat praktek langsung. Terus sebelumnya juga bakal aku contohin juga, jadi bakal aku tetap awasin kamunya buat kita belajar sama-sama di step by step yang lebih jelas lagi. Jadi gitu. Mungkin Jadi nanti next sesi kita di jalan ya di dekat sini aja 2 hari depan. 2 hari ke depan. Oke. Ada yang minta? Baru cuma sesi kita mungkin nanti di sini aja. Makasih banget ya kamu udah paham sama apa yang aku jelasin. Terus juga kamu udah keren banget hari ini. Udah bisa buat mobilisasi jalannya dari duduk berdiri ke duduk pakai kruk, terus naik turun tangganya. Udah keren banget. Sekarang Ini fasilitas itu cukup buat kamu gunain sehari-hari buat kita tes dulu buat hari ini. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku permisi dulu ya, Meki. Dadah. Assalamualaikum.